Clay Creative Space adalah salah satu kafe favorit gue di Jakarta. Konsep kafe dengan banyak tanaman ini bikin otak fresh dan betah untuk duduk lama. Desain interior kayu ini menciptakan kehangatan dan kenyamanan. Kesan natural, namun tetap istimewa. Kuliah, nugas, meeting, semua nyaman, apalagi ditemani rumput yang bergoyang. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh. Hari ini, gue mau berangkat ke kedutaan Iran di Jakarta naik MRT. Menikmati hari-hari terakhir naik MRT asik juga. Capek macet-macetan terus. Tapi ya biayanya masih mahal sih. Cepet, bersih, nyaman, tinggal bawa badan sampai di tujuan. Sip, sekarang masuk ke bagian Q&A. Gue akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Nah, yang pertama, saat ini bisa nggak turis masuk ke Iran dan apakah perlu visa? Ya, sekarang bisa turis masuk ke Iran dan juga dari dulu turis bisa masuk ke Iran. Dan apakah perlu visa? Ya, butuh visa turis. Salah satunya visa turis. Yang lainnya tuh ada visa entry, visa pelajar, visa diplomatik. Jadi ada banyak jenis visa. Tapi kalau kita yang turis, kita pakai visa turis aja. Kebetulan lagi ngomongin visa, sekalian gue juga mau jelasin gimana caranya kita bisa traveling ke Iran. Langkah-langkah untuk membuat visa nih, visa turis ya. Yang pertama, itu kita pastikan dulu paspor kita itu masih berlaku. Jadi kalau udah mati, diperpanjang dulu. Dan kalau masih aktif, tapi expirednya itu 2 bulan atau 3 bulan lagi, itu juga diperpanjang dulu. Nah terus yang kedua, kita harus apply visa secara online dan secara offline. Tapi bukan berarti online aja atau offline aja ya, dua-duanya harus dilakuin. Jadi yang pertama itu kita apply visa dulu secara online. Nah ini websitenya. Kita di sini ada banyak pilihan. Kita pilih aja yang visa turis. Nah, setelah isi form ini, semuanya nanti di halaman terakhir kita akan dimintai verifikasi lewat email. Nah, nanti filenya itu berupa PDF dan file ini harus kita print untuk dibawa ke kedutaan Iran yang di Jakarta. Setelah isi form online, terus kita udah dapat emailnya, ketiga kita apply visa di kedutaan Iran di Jakarta. Nah, dokumen yang diperlukan itu seperti visa tadi yang udah di-print, terus juga harus ada sertifikat vaksin, terus ada paspornya juga dibawa, dan nanti terakhir pembayarannya melalui bank. Nah, itu insya Allah 3-5 hari itu jadi visanya. Cara pendaftaran visa itu bisa berbeda-beda tiap waktu, kalian bisa kontak langsung kedutaannya buat info-info. Ini adalah bentuk visa yang didapatkan yang bisa dipakai nanti buat kita jalan-jalan ke Iran. Next, pergi ke Iran kalau modal bahasa Inggris doang bisa nggak, Bang? Orang Iran itu bisa bahasa Inggris, tapi kalau secara keseluruhan itu mungkin 50-50 ya. Jadi mereka 50% bahasa Persia, 50% bahasa Inggris kalau kita misalkan pengen ngobrol gitu sama mereka. Kalau untuk amannya sih bahasa Inggrisnya aja kalau pengen jalan-jalan, terus belanja-belanja di pasar-pasar atau belanja di mall-mall yang bagus, beli oleh-oleh itu pakai bahasa Inggris bisa. Tapi kalau udah mulai ke detail-detail, nanya tentang bahan, nanya tentang apa itu sih guide-nya harus bisa bahasa Persia juga. Next, bagaimana dengan bahasa pengantar waktu kursus bahasa Persianya, memakai bahasa Inggris atau Arab? Kalau pengalaman gua, bahasa pengantar itu pakai bahasa Inggris, tapi itu cuma di bulan pertama sama di bulan kedua doang. Sisanya kita udah lancar aja gitu bahasa Persia. Karena
eh semua itu diajarin pakai bahasa Persia, jadinya kita tuh semakin cepat ngerti hari ke hari. Misalkan hari pertama dia ngomong apa bahasa Persia, kita nggak ngerti, dia nggak ngomong bahasa Inggris sama sekali, dia ngomong bahasa Persia doang. Mana awal kita bingung, hari kedua kita bingung, tapi lama-lama kita akan terbiasa gitu. Misalkan baru masuk, terus dia ngomong darubeban gitu. Nah, kita kan bingung ya, ini apa artinya? Tapi itu mengisyaratkan pintu tolong tutupin dong gitu. Jadi dia ngomong gitu, misalkan ke gue waktu itu kan, kayak darubeban gitu kan. Gue bingung apa, tapi dia pakai gestur gitu-gitu. Oh, maksudnya darubeban tuh maksudnya pintu tutup. Oh, tutup. Dia tuh lama-lama bakal keinget gitu. Belajar bahasa itu tidak perlu mengharapkan bahasa pengantar sih, karena kita kalau udah belajar di negaranya, insya Allah cepet deh kita. Cerita tentang oleh-olehnya dong, ciri khas di sana. Biasanya sih kalau yang terkenal ya dari Iran itu karpet atau enggak saffron. Mungkin kalian tahu saffron itu juga sudah banyak dijual. Sekarang di Tokopedia juga udah banyak. Itu saffron kalau yang belum tahu adalah rempah-rempah yang khasiatnya banyak banget. Dia bisa buat nyembuhin, insya Allah ya, nyembuhin gula darah, nyembuhin GERD, nyembuhin apa lambung. Terus juga kalau misalkan itu tadi kalau diminum ya, tapi kalau misalkan dimasukin air bisa juga buat kulit, buat wajah, buat fashion, buat kecantikan juga bisa. Jadi lumayan wajar sih, harganya itu mahal tapi khasiatnya bagus banget gitu. Nah, sekarang kalian udah dapet ya beberapa info-info penting. Tadi kayak misalkan apply visa, pengen jalan-jalan ke Iran itu kita tinggal, ya pertama paspornya dulu dipastiin, paspornya itu masih berlaku apa enggak, perpanjang yang paling aman. Terus kita apply visanya online sama offline. Jadi gampang kan, isi form lewat online, terus nanti dapat PDF-nya di email, tinggal kita print, nanti kita bawa ke kedutaan. Nanti di kedutaan kita bawa sertifikat vaksin, paspor, dan lain-lain, sama tinggal bayar. Nah, nanti tinggal nunggu 3-5 hari terus jadi. Terakhir cerita tentang oleh-olehnya itu, tadi gue rekomendasiin buat beli saffron ini aja. Sekarang udah banyak di Tokopedia sama di Shopee. Caranya gampang, tinggal ambil 3 putik, masukin air, tinggal diminum. Insya Allah penyakit-penyakit kayak penyakit perut, lambung, terus darah gitu-gitu insya Allah sembuh. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.